Apakah warisan dikenakan pajak? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh masyarakat. Singkatnya, jika kita merujuk pada Undang-Undang Penghasilan, yakni khususnya pada pasal 4 ayat 3 huruf B, warisan bukan merupakan objek pajak penghasilan. Tetapi, terdapat dua jenis pajak lain yang perlu Anda perhatikan apabila Anda menerima warisan berupa tanah dan atau bangunan. Jenis pajak apakah itu? Nah, kita akan bahas bersama-sama pada video Tax Learning hari ini. Jenis pajak yang pertama yang perlu Anda perhatikan yaitu PPh final atas pengalihan hak tanah dan atau bangunan. Nah, pajak ini diatur melalui PP nomor 34 tahun 2016. Meskipun termasuk objek pajak, tetapi pada pasal 6 huruf D PP 34 2016, pengalihan tanah atau bangunan yang berasal dari warisan dikecualikan dari pembayaran PPh final melalui mekanisme SKB. Nah, SKB atau surat keterangan bebas ini perlu diajukan oleh wajib pajak ke kantor pajak atau ke DJP. Nah, SKB ini diatur sesuai Per atau Peraturan Dirjen Pajak nomor 30 tahun 2009. Jadi, apabila Anda menerima warisan berupa tanah dan atau bangunan, silakan mengajukan SKB terlebih dahulu agar dapat dikecualikan dari pengenaan PPh. Jenis pajak yang kedua yaitu adalah BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan. Ini kita bahas bersama-sama. Terkait BPHTB atas warisan, ini diatur pada pasal 44 ayat 2 huruf A Undang-Undang HKPD atau Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dan di sini dijelaskan bahwa perolehan hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari waris itu merupakan objek BPHTB. Untuk menghitung BPHTB, dihitung dari tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarifnya yaitu sebesar 5%, sedangkan untuk dasar pengenaan pajaknya adalah NPOP atau nilai perolehan objek pajak dikurangi NPO PTKP atau nilai perolehan objek pajak tindak kena pajak. Nah, NPOP ini dinilai berdasarkan nilai pasar. Nilai pasar. Apabila nilai pasar tidak diketahui, untuk menentukan NPOP bisa digunakan NJOP. NJOP ini bisa diketahui lewat SPT tahunan untuk pajak bumi dan atau bangunan. Nah, apabila ternyata NJOP lebih tinggi daripada nilai pasar, yang digunakan adalah NJOP. Nah, terkait NPO PTKP, besarannya yang berlaku yaitu paling rendah 300 juta rupiah. Nah, terkait NPO PTKP ini akan diatur oleh daerah masing-masing karena kewenangannya memang berada di pemerintah daerah. Jadi Anda perlu mengetahui peraturan di daerah masing-masing. Namun secara undang-undang itu diatur minimal 300 juta rupiah. Nah, yang perlu jadi perhatian adalah untuk NPO PTKP sebesar 300 juta ini berlaku apabila warisan diberikan kepada orang pribadi yang merupakan keluarga sedarah, keturunan satu garis lurus derajat ke atas ataupun ke bawah, termasuk suami istri. Nah, apa maksudnya tadi satu derajat ke atas atau ke bawah? Nah, kalau misalnya kita lihat secara struktur, misalnya ini pihak pemberi warisan, misalnya warisan, nah yang bisa mendapatkan NPO PTKP sebesar 300 juta adalah orang tua atau anak, atau suami istri. Nah, jadi jika warisan diberikan kepada orang tua atau kepada anak atau suami ataupun istri, baru bisa memperoleh NPO PTKP sebesar 300 juta rupiah. Namun jika diberikan kepada pihak lain, untuk NPO PTKP itu mengikuti ketentuan secara umum, yaitu minimal sebesar 80 juta rupiah dan disesuaikan kembali pada peraturan daerah masing-masing. Baik, agar lebih jelas, kita akan coba hitung bersama-sama terkait BPHTB yang berasal dari warisan. Oke, di sini sebagai contoh, Joko menerima warisan berupa tanah seluas 100 meter persegi dengan harga pasar 1 miliar rupiah.
NPWP TKP yang berlaku adalah 380 juta. Berapa BPHTB yang terutang? Oke, kita coba hitung. Di sini ada harga pasar. Oke, kita asumsikan harga pasarnya lebih tinggi dari NJOP. Dan kita anggap bahwa warisan diterima dari orang tuanya. Nah, BPHTB yang terutang adalah kita kalikan dengan tarif sebesar 5% dengan DPP. DPP-nya adalah 1 miliar dikurangi 380 juta sama dengan 5% dikali 620 juta, hasilnya adalah 31 juta rupiah. Nah, ini adalah jumlah BPHTB yang perlu dilunasi oleh Joko. Nah, sebagai perhatian atau catatan bahwa BPHTB ini adalah syarat bagi Anda apabila ingin melakukan balik nama atas tanah atau bangunan yang Anda terima dari warisan, sehingga memang perlu dilunasi untuk keperluan balik nama. Baik, sekian pembahasan kali ini terkait pajak atas warisan. Jika terdapat topik lain yang ingin dibahas, silakan bisa disampaikan lewat kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan saksikan terus video pembahasan lainnya hanya di Tax Learning YouTube Ortex.